kami adalah momen yang baik, akan menyampaikan maaf juga secara langsung kepada orang tua almarhum Joshua. Untuk pertama kalinya, keluarga Brigadir Yosua akan bertemu langsung dengan pelaku penembakan Yosua, Richard Eliezer. Dan kesempatan ini akan dimanfaatkan Eliezer untuk minta maaf secara langsung. Ayah, ibu, dan 3 bibi Yosua, serta Vera kekasih Yosua, akan menjadi saksi di sidang pembunuhan berencana. Pemanggilan para saksi dari keluarga Brigadir Yosua sesuai dengan permintaan majelis hakim pada sidang pekan lalu. Setibanya di Jakarta, ayah Yosua pun menyatakan keluarga siap bersaksi di pengadilan, seperti menceritakan fakta kejanggalan yang ditemukan keluarga pada kematian Yosua. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ada berapa orang Pak yang baru datang ini? Yang baru datang ini ada 8 orang. Siapa aja Pak? Sama yang tadi malam 3 orang. 11 orang. Iya, tadi malam 8 orang, 3 orang jadi 11 orang. Siapa aja nih Pak yang datang hari ini Pak? Semuanya yang sudah terdaftar di saksi-saksi lah. Pacarnya datang juga Pak? Ada. Vera Simanjuntak. Sementara itu, Vera yang juga hadir sebagai saksi karena sempat mendapat pengakuan dari Yosua bahwa ia akan dibunuh. Pengakuan kekasih Yosua ini sempat disampaikan dalam program Rosi beberapa waktu lalu. Ibu sakit, dia bilang. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu saya, dia bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Aku bilang kayak gitu. Berani kau naik atas, ku bunuh kau. Dia bilang gitu. Richard Eliezer adalah satu-satunya terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau penguak fakta. Dalam sidang sebelumnya, ia telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yosua. Eliezer menyatakan membunuh Yosua karena tidak kuasa menolak perintah seorang jenderal. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Pihak keluarga memang telah menerima permintaan maaf Eliezer, namun tentu proses hukum harus terus berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini Barada Eliezer akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan 12 saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barada Eliezer sebelumnya melalui kuasa hukum yang mengaku siap menjalani rangkaian persidangan. Bagaimana dengan persiapan hari ini dan apa yang akan dilakukan untuk menyangkal tuduhan jaksa? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Barada Eliezer. Selamat pagi Mas Roni, Kang Asep. Selamat pagi Mas Dimi, selamat pagi Mas Roni. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Mas Roni, tentunya mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke ruang sidang. Terima kasih masih menyempatkan live bersama Kompas TV pagi ini Mas Roni. Dan ini memasuki tahapan baru dalam persidangan yaitu pembuktian gitu Mas Roni. Ada 12 saksi yang akan dihadirkan. Apa yang diantisipasi dalam sidang kali ini Mas Roni? Mas Roni? Ya, kedengaran suara saya. Oke, ini saksi yang silakan. Ini kan saksi yang dihadirkan oleh JPU ya. Jadi kami lihat nanti saksi pelapor ataupun keluarga korban yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka untuk agenda pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi dari keluarga korban. Di sini kita lihat saksi dari keluarga maupun pengacara, kami mungkin tidak akan bertanya banyak ya. Mungkin yang akan digali itu dari Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Kami akan lihat mungkin seberapa perlu, kalau ada beberapa pertanyaan nanti kita sampaikan ya. Tetapi dalam posisi ini kami pasif, kami tidak banyak bertanya. Seperti itu Mas Timothy. Oke, jadi fokusnya lebih kepada saksi yang mana sebenarnya Mas Roni? Ya, nanti kita akan menanyakan seputar mengenai hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua ya. Tapi detailnya nanti kami sampaikan di persidangan.
Oke. Nah, hadirnya keluarga ini saya ingin tahu juga dari Kang Asep, ini menarik bagaimana keluarga tampaknya juga berniat sampai hadir. Sebenarnya sidang ini kan bisa dilakukan secara daring gitu, khususnya untuk keluarga yang berada di Jambi. Hadirnya keluarga khususnya dalam sidang yang hari ini menyidangkan pelaku, begitu Kang Asep, bagaimana Anda melihat pentingnya kehadiran dari keluarga korban dalam sidang ini? Ya, Mas Timi, kan yang dibuktikan itu adalah unsur-unsur dari yang didakwakan. Yang didakwa itu adalah pasal pembunuhan 338 atau 340. Salah satu unsur 338 340 itu adalah menghilangkan nyawa atau menyebabkan kematian. Nah, kan ada yang meninggal, almarhum J. Nah, dari J ini kan ketahuan dari keluarganya. Jadi hari ini setidaknya satu ya membuktikan bahwa keluarga ini kehilangan seorang J. Ya, satu itu. Kedua, betul dikatakan Mas Roni tadi bahwa bagaimana hubungan nanti ya, tapi itu bukan unsur, bukan prinsip ya, tapi bagaimana sebenarnya hubungan E dengan J begitu dekat, yang mungkin nanti Mas Roni lebih tahu bahwa sebenarnya kan tidak ada masalah antara J dan E gitu kan. Dan E itu itu yang penting itu sekarang adalah unsurnya kehilangan nyawa yang dilakukan oleh keluarga dan pihak J. Hanya itu aja yang membuktikan, yang lain-lain nggak ada gitu. Kalau memang dari pihak keluarga, atau juga mungkin nanti sebagai latar belakang bahwa sebelumnya tuh ada kejadian, tapi juga itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan adalah bagaimana membuktikan unsurnya kehilangan nyawa. Itulah nyawa itu adalah almarhum J. Soal bagaimana lakukan nanti di saksi berikutnya. Nah, itu kan seperti yang Anda katakan bahwa yang paling perlu dibuktikan ini adalah apa yang terjadi pada saat insiden J ini kehilangan nyawanya. Pembuktian bahwa J dan E ini punya kedekatan, ini seberpengaruh apa ini Kang Asep? Ya, pengaruhnya apa? Ini untuk membuktikan, ya saya kira bahwa E ini tidak punya kehendak ya, dan ya untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa almarhum J. Jadi ini kelak, mestinya tugas Mas Roni yang lebih pintar ini kan, bahwa unsur sengaja itu harus mengetahui dan menghendaki. Jadi betapa dekatnya E sama J, sekamar, tempat makan tidur, tempat curhat gitu. Keluarganya juga baik, terbukti kan ketika minta maaf itu keluarganya memaafkan. Artinya ini justru sebenarnya nih bukan untuk membuktikan peristiwanya, tapi untuk meringankan E, karena E itu dalam tanda petik ya tidak mungkinlah melakukan sama J kalau bukan atas perintah dari atasannya. Itu yang akan dilakukan hari ini. Jadi sekali lagi sebenarnya saya bilang betul bahwa nanti itu ada yang menentukan justru bagaimana penghilangan nyawa yang dilakukan oleh 4 orang itu yang bahkan belum dihadirkan sekarang, yang waktu sidang pertama ya bagaimana Mas Roni mengatakan ya, hadirkan aja PC sama PS lebih dulu gitu, karena itu memang publik belum mengharapkan itu kan sekarang terdekat, apalagi itu dikaitkan keterangan ahli itu kan bahwa lukanya di mana, tembakannya di mana gitu kan. Nah itu kan persesuaiannya nanti kan selama ini mengatakan dengan tulus, dengan jujur, dengan konsisten bahwa dia menembak 3 atau 4 kali, kena mana malah masih hidup. Itu nanti kan ahli balistik atau surat keterangan itu ya akan menerangkan bahwa ternyata juga ada luka di mana, di belakang kepala, dan bagaimana siapa yang menembak itu. Nah nanti kesesuaian itulah yang akan ditarik gitu, bahwa yang konsisten itu adalah sejak awal kan. Ya. Nah Mas Roni, mengingat bahwa ini tidak secara langsung menggambarkan kondisi pada saat kejadian, apakah Anda yakin bahwa pembuktian kedekatan antara E dan J ini akan bisa efektif meringankan atau menjadi pertimbangan keringanan untuk hakim? Ya, Mas Timothy, ini kan dalam hal yang tadi disampaikan sama Prof. Asep mengenai mengetahui dan menghendaki ya, Willa dan Witten ya. Menghendaki ini kan harus kita gali lagi kan dalam persidangan ini. Nanti kita sampaikan bahwa sebenarnya kan kalau kembali lagi ke proses rekonstruksi, proses pendampingan saya di BAP, mungkin teman-teman sudah melihat bahwa sebenarnya klien saya ini tidak ada masalah secara personal antara Baradae dengan almarhum Joshua. Itu yang akan kita gali, bahwa karena tidak ada masalah, kemudian klien saya ini hanya berdasarkan perintah ya, perintah yang dalam jangka waktu yang pendek, dalam kondisi Verdi Sambo-nya lagi marah. Jadi perintah itu dan adanya desakan ya, itu nanti kita buktikan di persidangan. Tetapi mengenai hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua ini sebenarnya tidak ada masalah. Nah, dalam agenda persidangan ini nanti kita coba akan menanyakan langsung kepada keluarga almarhum Joshua. Oke. Tetapi yang menarik di sini, Pak Timothy, kemarin minggu lalu kan sudah disampaikan permohonan maaf dari Richard Eliezer ya. Kemudian saya juga mendengar dari berita diberikan maaf
kepada Richard Eliezer ini merupakan hal yang baik ya. Kami menghargai, kami mengapresiasi, dan kami berharap bahwa sebentar permohonan maaf oleh Richard Eliezer bisa disampaikan langsung kepada keluarga almarhum Joshua. Kami sepakat bahwa proses hukum berlanjut, tetapi ini mengenai rasa kemanusiaan ya, antara keluarga korban dengan Richard Eliezer yang merupakan sama-sama yang menjadi terikut dalam pusaran kasus ini ya. Nah, ini kami harapkan bahwa nanti sebentar itu juga pun akan disampaikan langsung oleh Richard Eliezer kepada orang tua almarhum Joshua. Oke, jadi itu akan dibacakan lagi begitu ya? Karena ini pertemuan langsung pertamakah? Mungkin saya ada yang saya lupa, tapi pertemuan langsung pertamakah di dalam ruang sidang nanti antara Eliezer dengan orang tua tatap muka? Ya, ini merupakan yang pertama, Mas Timothy. Yang pertama. Oke, terkait dengan 12 nama saksi yang akan dihadirkan, apakah menurut Anda seharusnya ada lagi saksi atau nama yang dihadirkan oleh JPU? Saya pikir dari saksi pelapor atau saksi korban 12 ini ya. 11 itu keluarga plus pengacara, 1 ada tenaga kesehatan. Jadi kalau dari keluarga korban menurut saya sudah, ya semuanya kembali kepada jaksa penuntut umum ya, tetapi kalau di dalam berkas ini memang yang 12 yang sebagai pelapor atau keluarga korban. Oke, inilah yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam sidang ini. Baik, kita masih akan membahas lagi dan saya ingin tahu bagaimana efek dari permintaan dan juga pernyataan memaafkan dari keluarga Brigadir Joshua ini terhadap persidangan. Mungkin saya akan tanyakan itu ke Kang Asep nanti, tapi kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular.